inovasi dan kreatif. Karena market itu bisa digiring sama kita, bisa dipengaruhi sama kita. Lalu gimana Bu, masa kita harus musiman terus? Kalau sukanya usahanya musiman, itu tidak ada salahnya. Selama usaha itu berkelanjutan terus. Jadi income karena dia misalnya multi talent, apa aja bisa. Mau bikin makanan bisa, minuman bisa, gitu kan. Sekarang lagi musim pandemi, dia yang tadinya menjahit, jasanya menjahit baju, kemudian beralih jadi bikin masker, kemudian jadi beralih bikin konektor. It's okay, nggak masalah. Ya, kalau memang usahanya itu memang tetap konstan, ada terus. Tapi kalau misalnya Mas Rizky saya pengennya usahanya itu nggak musiman, berarti harus fokus. Kalau memang pengen ke cincau di awal sampai akhir ya terus, hanya tinggal dimodifikasi. Jadi cincaunya misalnya nanti jangan hitam lagi, pink, ya kan? Unyu itu ada juga. Orang kayak ini lucu banget gitu ya. Cincau, biasanya cincau kalau nggak hitam hijau. Benar. Ini pink. Jadi bikinlah memang orang itu terpengaruh. Karena market itu sekarang ngikutin asal tadi kualitas tetap dijaga. Jadi monggo Mas Rizky, kalau misalnya mau ngikutin musiman, selama dia bisa konstan terus gitu kan, sebagai modifikasi berbagai macam olahan kuliner, silakan. Tapi kalau mau tetap fokus dari satu usaha, harus modifikasi terus. Karena kalau enggak, orang akan cappuccino cincau misalnya sama sekarang yang modelnya Milo, orang akhirnya modelnya Milo deh. Bisa saja begitu, tapi justru dibalikan. Cincaunya dibikin misalnya warna-warni kan boleh selama itu menggunakan. Jadi gitu ya, Mas Rizky ya, jadi harus modifikasi terus. Oke, jadi nggak masalah ya musiman selama bisa terus dilakukan ada terus, tapi kalau nggak mau musiman tadi harus fokus modifikasi. Karena mungkin nambahkan lagi Mbak Andina, karena ada orang yang kenapa dia musiman, karena mohon maaf mungkin dia pengen memang income-nya itu cepat balik, sehingga tadinya misalnya dia jualannya minuman cappuccino cincau, tapi begitu sekarang Ramadan, wah ini musim takjil, dia langsung nggak masalah, karena ada market ataupun orang pembeli itu melihatnya bukan hanya produknya. Ketika dia sudah percaya penjualnya, apa yang dijual sama dia itu pasti dia beli. Misalnya saya biasanya jualan tadi cireng, tiba-tiba pas Ramadan ini saya jualan kolak, orang nggak percaya. Kita jualan kolak, ya udah beli sama juga, seperti itu. Jadi nggak masalah, karena ada seseorang akhirnya udahlah biar terbalik modal lagi, sekarang ada item bagus, sudah. Ya. Jadi oke, semoga menjawab ya Mas Riki ya, jadi nggak masalah. Gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya teh. Ada Melpawati. Izin bertanya Bu, saya Melpawati Tumagor dari Universitas Pelita Bangsa. Bagaimana menggait atau memikat pelanggan baru tanpa meninggalkan pelanggan lama? Jadi cari market baru mungkin market baru ya. Ya, market baru itu penting. Kenapa penting? Karena itu akan menambah produktivitas kita. Oke. Jadi nanti market itu tambah banyak, otomatis income kita juga menjadi tambah banyak. Bagaimana caranya? Sekarang ini kan semuanya canggih ya, bisa menggunakan medsos. Ketika orang suka dengan produk kita, kemudian orang itu like, atau misalnya orang itu bicara, coba kalau beli kue di Banggi deh, enak, dia cuma bicara, tapi bicara di grup itu sudah jadi enak. Dan padahal misalnya saya cuma kenal sama Mbak Anggi doang, tapi sama Mbak Anggi saya diajak ke komunitasnya Mbak Anggi. Akhirnya itu menjadi pelanggan baru buat saya. Berarti saya harus memainkan Mbak Anggi dengan apa? Kualitas. Saya harus berarti meyakinkan Mbak Anggi bahwa kualitas saya tetap terjaga dan saya selalu ada modifikasi baru. Sehingga ketika Mbak Anggi, enak banget nih cirengnya Teh Ina, dia kan bilang, Teh Ina sekarang keluar loh cireng mozzarella. Komunitasnya Mbak Anggi akan ngikutin, karena dia percaya sama Mbak Anggi percaya sama Teh Ina, sudah.
caranya? Sekali lagi kualitas. Jangan tinggalkan kualitas. Karena ketika bicara kualitas orang akan percaya. Kalau orang sudah percaya, insya Allah aman. Aman ya. Karena kalau orang sudah nggak percaya, Apa aja jadinya kayak nggak enak. nggak enak. Karena di awal, enggak, makanan dia basi, saya pernah beli. Padahal kita sudah bilang, ini saya sudah bikin yang nggak basi, akan susah mengembalikan kepercayaan. Butuh waktu. Caranya kualitas, biar dia tetap percaya. Kualitas dan networking. Networking, betul, networking. Oke, jadi itu cara memikat pelanggan baru tanpa menggunakan pelanggan lama. Oke, kita lanjut ya Teh. Yes. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Endang Erna Puspitawati. Skill ada, guna inovasi insya Allah juga ada. Nah, tapi kenapa nggak bisa jalan ya untuk bisnis? Kurang jelas marketingnya gimana ini, atau tips dan trik. Jadi skill udah punya, inovasi ada, tapi nggak jalan-jalan nih. Kenapa ya? Oke. Mbak Endang berarti sudah menjalankan entrepreneurship nih, karena semuanya sudah ada, tapi kok nggak jalan, kayaknya macet di marketing. Ya, jadi tadi skillnya memang tahapannya harus ada bagian memasarkan, jadi ada marketingnya. Jadi saran saya, networking itu dimanfaatkan, apalagi kondisi yang sekarang ini kan, orang lebih banyak online. Jadi manfaatkan medsos, karena itu marketing yang gratis, medsos. Kemudian marketing selanjutnya, pegang orang-orang yang terdekat yang memang sudah tahu kualitas produk kita, dan bantu dia meyakinkan dan bantu dia menjadi networking kita, sehingga nanti marketingnya itu betul-betul multi-level marketing. Jadi seperti jaring laba-laba, dia akan tambah menyebar gitu. Jadi pegang teman-teman terdekat kita yang yakin dengan kualitas kita. Mbak Endang ini pintar masak, masakannya enak, terus kita mainkan terus, kita kasih kualitas terbaik, pelayanan terbaik. Kemudian setelah itu, jadikan dia networking kita. Jadi kalau perlu misalnya kita ngasih sampel, saya ada produk baru ini, dia tolong dong sharing ke grupnya. Atau kamu punya Instagram, tolong dong ini Instagramnya. Termasuk Mbak Endang sendiri pun harus memanfaatkan medsosnya. Dia harus aktif di Instagram, di Facebook, itu semuanya lah yang bisa. Atau di grup WA-nya misalnya kan, pasti banyak kan komunitas-komunitas, nah itu dimanfaatkan. Itu akan menjadi marketing. Baru kalau misalnya bisnisnya atau usahanya sudah lebih besar, barulah nanti misalnya kan masuk ke iklan, kan bicaranya sudah akan mengeluarkan cost lagi kan. Kan kita bicara costnya yang gratis, yang saat ini tuh bisa banget. Itu ya Mbak Endang ya. Jadi itu ya, kita bisa memanfaatkan network yang ada dan kita memimpinnya dengan kualitas yang kita tahu. Itu kurang lebihnya. Jadi mungkin cara untuk tadi mengatasi bisnisnya yang jalan-jalan kayaknya macet di marketing. Oke, kita lanjut ya Teh. Ini ada pertanyaan dari Nur Hamdana. Assalamualaikum Bu Ina, izin bertanya. Jika sudah memiliki usaha, sudah berinovasi, dari segi rasa juga sudah bisa diterima. Namun selama 2 tahun berjalan nggak bisa nanti untuk kebutuhan dan modal lagi. Lebih baik tetap melanjutkan atau ganti usaha yang berinovasi. Udah jalan 2 tahun nih Teh. Udah jalan 2 tahun, tapi nggak balik modal. Apakah harus tutup atau lanjut? Atau ganti. Iya Mbak Nur. Setelah 2 tahun tentunya ada evaluasi ya dari Mbak Nur, ternyata kok nggak balik modal. Apakah harus tutup atau ganti usahanya? Nah, harus saya tahu dulu nih Mbak Nur, kenapa kok selama 2 tahun ini tidak balik modal? Jadi tidak break point, tidak balik modalnya. Kenapa? Apakah di awal keuangannya tidak Mbak Nur estimasi? Harusnya kalau di awal diestimasi, misalnya kalau misalnya kuliner itu kan bisa diestimasi berapa raw materialnya, proses produksi, kemudian packagingnya, ada tenaga dan segala macam, keuangannya otomatis nanti kan akan dihitung menentukan harganya. Jadi harusnya sih tidak rugi, kecuali kalau misalnya makanan itu tidak laku terus menerus selama 2 tahun. Ya. Tapi kalau misalnya makanan itu masih tetap bergulir, harusnya tidak sampai tidak laku, harusnya. Jadi harus tahu dulu estimasinya. Jangan-jangan misalnya
estimasinya di awal antara pengeluaran kemudian dengan pemasukan itu memang sudah lebih murah dari pasukannya. Misalnya pengeluarannya harusnya satunya misalnya 10.000, kemudian Mbak Nur cuma jual 5.000, ya itu udah otomatis gitu kan, seperti itu. Jadi di awal estimasinya harus betul dulu Mbak Nur. Kalau sudah betul evaluasinya seperti apa, nah itu baru nanti akan dievaluasi ulang. Apakah saya harus ganti nih? Karena misalnya ini sering sisa nih, sering nggak laku nih. Apakah harus diganti atau kita tetap jalan? Harusnya sih 2 tahun sudah balik kalau untuk kuliner. Kalau kuliner, karena kuliner itu yang paling gampang, sih paling gampang. Kuliner tuh kalau yang berhasil itu sampai keuntungannya 100%. Seperti itu. Jadi boleh nanti Mbak Nur bisa di belakang nanti kita buka estimasinya seperti apa. Itu karena harusnya kalau sudah 2 tahun nggak sampai istilahnya bangkrut. Benar, apalagi kalau produknya laku terus ya, bukan yang nggak laku gitu. Oke, jadi mungkin nanti Taina akan bantu evaluasi nih dari sisi keuangannya nih, jangan-jangan ada yang nggak balance antara harga yang dijual dan modal yang dikeluarkan. Gitu. Oke, jadi nanti itu perlu evaluasi lebih mendetail karena itu sudah terkait dalaman ya, salahnya dapurnya usaha. Itu nanti bisa di belakang, nanti mungkin Taina bisa share Instagramnya Taina, jadi nanti para jelas loversnya bisa langsung DM Taina. Oke, kita lanjut ya Teh. Ini ada pertanyaan dari Neni. Sebagai seorang guru dan siswa memiliki skill yang dibutuhkan sebagai seorang yang ini kayaknya dosen nih. Gimana nih? Ya, oke Teh Neni. Jadi bagaimana kita melihat potensi siswa sehingga siswa itu memiliki skill yang dibutuhkan menjadi seorang entrepreneur. Jadi memang harus digali dulu dengan cara apa? Kita memotivasi bahwa semua siswa yang kita berikan sharing ilmu itu memiliki kualitas, dan masing-masing itu kualitasnya pasti akan berbeda. Yang satu orang misalnya kualitasnya sukanya misalnya di kuliner misalnya, yang satu misalnya kualitasnya sukanya memberikan pelayanan, itu otomatis kan akan beda. Intinya apa? Kita sebagai seorang pemberi sharing ilmu atau pendidik tetap harus bisa memberikan motivasi skill ke anak didik kita. Caranya bisa kelihatan. Biasanya kalau saya nih, kalau misalnya melihat para siswa itu tuh melihatnya ada pada saat kita memberikan suatu materi dia akan aktif. Kemudian ketika kita misalnya memberikan suatu tugas, dia pun juga akan aktif. Itu sudah kelihatan gitu kreativitasnya. Dari tugas pun akan kelihatan kreativitas dia. Bagaimana cara misalnya mengerjakan tugasnya, atau pada saat kita misalnya berkomunikasi, bagaimana skill komunikasinya. Sehingga nanti kita bisa arahkan, oh sekarang kita usahanya misalnya kalian pinternya di komunikasi skill, berarti komunikasinya harus ditingkatkan. Dan kalau siswa otomatis tidak hanya skill entrepreneurnya saja dalam bisnis, kalau masih siswa ya, kecuali mahasiswa misalnya, itu nanti bisa diarahkan untuk apa? Memilih jurusan, memberi jurusan. Itu kan bisa dilihat dari skill kemampuannya. Jadi bagaimana dia usahanya, dan usaha itu kan tidak harus menghasilkan suatu produk barang saja, tapi kan juga bisa produk biasa. Tapi kalau siswa bisa diasah menjadi seorang entrepreneur itu lebih bagus. Kan ada sekarang anak-anak yang sudah bisa jualan gitu ya. Itu biasanya dari awal tuh dia sudah nggak malu tuh ke sekolah bawa dagangan ibunya. Gitu. Kalau sudah terlihat seperti itu, Tena ini itu tinggal diasah saja. Karena secara skill, kemudian attitude-nya, sifatnya, dia sudah percaya diri. Jarang kan kalau zaman sekarang anak-anak bawa dagangan ibunya ke sekolah terus jualan. Ketika sudah ada siswa yang seperti itu, harus dideketin, tumbuhkan, insya Allah dia malah lebih suka, lebih berhasil. Jadi memang harus diamati potensinya. Betul. Berarti hebat banget ya Tena ini kan, sangat caring ya, caring gitu. Apalagi kondisi saat ini kan memang kita butuh orang-orang yang memang care terhadap sesama ya, jadi saling berbagi. Jadi itu Tena ini luar biasa nih, pendidik yang sangat care, jadi nggak cuma ngasih materi tapi benar-benar diperhatikan gimana nih siswa saya agar
bisa memiliki jiwa entrepreneurship gitu. Oke, thank you Teh Nani atas pertanyaannya. Kita lanjut ya, pertanyaannya banyak banget, nggak habis biasa di jalan blogger. Oke, kita lanjut. Dari Muhammad Rival. Assalamualaikum, saya Rival dari Universitas Bangsa. Bu, hal-hal apa saja yang menyebabkan kita itu gagal dalam membuka atau gagal dalam menjalankan usaha? Dan langkah apa saja yang harus kita lakukan atau bangun ketika kita ingin membuka usaha? Oke, Mas Rival, dari awal sudah kita tadi bahas ya bahwa langkah-langkah yang harus kita bangun membuka usaha ada berapa? Ayo, ada berapa? Jadi tadi di awal kita sudah sampaikan ada 5 tahapan ya, dari mulai membangun visi misi sampai kemudian bagaimana kita adanya strategi. Kemudian kita harus memiliki 3 core kompetensi, dari mulai kita harus paham bagaimana ilmunya, kemudian ada skillnya, sama yang ketiga itu seorang entrepreneur. Nah itu harus dipahami seperti yang tadi penjelasan di awal. Oke. Dan ketika kita sudah melakukan langkah tersebut kok masih gagal, tadi saya main kembali, kegagalan itu yang membuat kita menjadi down, tapi kita tetap harus move on ya, karena kisah sukses para entrepreneur yang sekarang kita sudah tahu itu tidak serta-merta dia langsung sukses, pasti dia gagal dulu. Tidak ada orang tuh yang langsung, kecuali yang tadi ya, yang keturunan dia sudah diwariskan perusahaan besar, sudah diwariskan kekayaan banyak gitu kan, apa namanya itu sultan manajemennya udah ada, sudah ada. Tapi ketika dia diberikan amanah, kemudian dia juga tidak mempunyai skill, tidak mempunyai knowledge, itu pun bisa menjadi gagal. Jadi kegagalan bukan berarti kita tidak bisa memulai bisnis, tapi itu harus menjadi pemicu bahwa kita bisa memulai bisnis ya. Jadi apa sih kalau gitu gagal? Ya gagal banyak. Salah satunya kalau kita kualitas jelek, udah pasti gagal. Atau di awal kita nggak pede, itu udah otomatis pasti gagal. Kalau kita nggak pede sama produk kita, bagaimana kita mau jadi sukses? Jadi banyak sekali hal yang membuat kita menjadi gagal. Makanya tadi cakupannya tadi yang sudah saya sharing bareng-bareng itu dipahami, karena itu untuk meminimalisir gagal. Bukan berarti gagal, karena jatuh bangun kita ya, kita jadi belajar dan berinovasi. Betul. Nah kita kan tidak serta-merta bisa sebesar bisa berjalan seperti ini. Kan awalnya kita juga jatuh bangun, kan? Dari mulai dari bisa jalan, merangkak, terus kita belajar jalan, kita jatuh. Mesti usaha. Jadi jangan takut gagal, penyebab kegagalan banyak, tapi kita hanya bisa meminimalis, ya. Oke, jadi seperti itu ya, semoga bisa menjawab ya Mas. Oke, kita lanjut. Teh Rina, ada pertanyaan dari Mas Denny Haryana. Selamat siang Bu, saya Denny Haryana, izin bertanya. Bu Ina punya usaha atau pernah punya usaha yang gagal nggak? Lalu langkah-langkah Ibu untuk menaikkan usahanya lagi bagaimana? Terima kasih. Oke. Oh tentu sekali. Jadi saya pun mengalami usaha yang gagal. Jadi ketika saya misalnya usahanya gagal, saya melakukan suatu produk, tadi misalnya kayak cireng, tiba-tiba cirengnya nggak laku, kok nggak laku ya, kok nggak enak, ya berarti harus di-review lagi, harus dilakukan lagi uji coba, trial and error, terus seperti itu. Kemudian kita bagikan, icip-icip dulu, nih kira-kira enak apa enggak, seperti itu. Jadi membuka peluang sebanyak mungkin, karena untuk kepentingan diri kita sendiri. Kemudian saya juga pernah gagal menjadi seorang pembicara ketika audiensnya pada bete, atau bete semua ya, kenapa? Itu pun menjadi kritik ke saya langsung, karena biasanya kan kalau sekarang saya langsung online ini kan nggak kelihatan, ya kan? Nah kita kan nggak bisa lihat ini mana yang benar-benar berbinar-binar gitu kan, mengamati, respect, kan nggak bisa lihat, ya kan? Karena tidak semuanya on kamera. Tapi ketika berhadapan langsung kita akan bisa melihat respon audiensnya. Ada yang cuma males, sebenarnya. Itu pukulan bagi saya sebagai seorang trainer pembicara. Seperti apa? Berarti saya kurang.
kurang kece gitu ya bahasa media silopers itu langsung untuk menghangatkan suasana, untuk membuat orang menjadi respect kembali. Jadi jangan salah, seusia saya gagal banyak gitu kan. Kalau misalnya Mas Denny mungkin usianya masih unyu-unyu, gagalnya baru sedikit gitu kan, seusia saya gagalnya sudah banyak. Tapi alhamdulillah selalu bersyukur, gagal ini membuat saya akhirnya bisa sharing sama dia tersebut. Jadi meskipun gagalnya banyak, bukan down, tapi malah bangkit, evaluasi jadi lebih baik ya. Betul. Karena itu langkah bagaimana untuk menaikkan usaha. Itu cara langkah saya. Gagal, saya pelajari, saya kemudian lakukan perbaikan. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu Mas Denny. Jadi nggak usah takut gagal, karena selama kita bisa bangkit, kita bisa evaluasi, itu malah membuat kita jadi lebih kuat. Betul. Karena selama kita hidup, jangan takut. Karena kalau sudah mati ya beda lagi ya. Jangan takut kembali. Oke, Teh Ina, kita lanjut ya Teh Ina. Ini ada pertanyaan dari Pak Wisan Cahyana. Assalamualaikum Bu Haji, saya Wisan Cahyana. Mau tanya, Bu, gimana saat kita menjalankan bidang usaha di tengah jalan mengalami kegagalan atau bangkrut? Secara teori kita akan mengalami trauma yang mendalam dalam membangun dan menjalankan trauma itu gimana ya Bu? Oke. Ya, Mas Misan. Ya kita lebih dekat ya namanya Mas Misan. Oke. Jadi kita sudah melakukan suatu usaha tiba-tiba bangkrut. Dong, kalau sudah bangkrut, karena bangkrutnya habis gitu ya. Ibaratnya misalnya kayak orang misalnya rumah udah cakep, ada yang kebanjiran, pasti sangat menyakitkan. Itu pun usaha. Lalu bagaimana cara untuk bangkitnya? Karena kadang-kadang kita kalau sudah down tidak bangkit. Ingat bahwa orang sukses itu kalau saya ngambil dari kata-katanya Alma Borsarino, orang sukses itu justru kegagalannya terus-menerus. 1000 kali kegagalan baru dia akan meluangkan sukses. Kita hanya lihat sukses orang saat ini, dia tidak tahu jatuh bangunnya. Jadi ketika misalnya bangkrut, yakin selama kita hidup, rezeki itu pasti sudah ditanggung. Jadi lanjut terus. Apalagi kita sudah tahu bangkrutnya itu kenapa. Itu menjadi peluang kita, itu menjadi kunci kita tidak mengulangi hal yang sama. Jadi tetap harus move on, Mas Nisan, kebangkrutan itu, karena saya yakin ketika bangkrutnya jatuh banget, justru bangkitnya akan lebih. Beda sama orang kalau misalnya jatuhnya cuma dikit, sembuhnya cepat, tapi nggak berasa. Tapi kalau jatuhnya ketibannya habis, justru dia akan lebih dahsyat lagi untuk bangkit. Ya, jadi seperti itu. Itu untuk memotivasi kita bahwa jangan takut untuk gagal, untuk bangkrut. Selama kita bisa atau kita sudah tahu bangkrutnya kenapa, dari hasil evaluasi, itu yang menjadi peluang kita. Seperti itu. Oke, jadi nggak usah takut ya, karena semakin habis itu harusnya kita semakin banyak belajarnya loh. Semakin banyak. Gitu. Oke, Taina, ini pertanyaan masih banyak, tapi sepertinya waktu kita terbatas, kita akan jawab lagi. Oke, sekarang kita pertanyaan selanjutnya dari Agita Ridho. Oke, Assalamualaikum Bu, saya Agita Ridho Khoirozi, mau bertanya Bu, untuk memulai bisnis itu biasanya di awal kita semangat, sangat menggebu-gebu, kemudian di tengah-tengah menurun nih, bagaimana cara mengatasinya? Oke, semangat terus habis itu down gitu, males gitu ya. Yes, biasanya betul. Jadi kalau di awal semangat 45, oke, wah semuanya pokoknya oke, semangat. Seperti orang mau berlari, udah kencang. Tapi kemudian yang bikin terlena itu tadi, tepukan. Jadi kalau nyamuk ditepuk, mati. Jadi kalau misalnya punya bisnis, berhasil, jualannya laku semua, udah berbangga diri. Itu yang membuat jadinya lupa. Jadi membuat ngerasa, wah, udah oke nih, semangat, akhirnya kan down, lupa. Pesaingnya muncul, pesaing melihat nih, cappuccino cincau, dia pertama jualan, laku keras. Dia mulai turun karena ngerasa gue laku, gak usah berinovasi. Pesaing yang melihat, ini
daripada sama, saya kasih deh inovasi. Cincaunya dikasih misalnya campuran apa misalnya kan, dikasih serasi lah atau apalah, pokoknya ada. Dia sudah lupa, akhirnya dia akan loyo sendiri. Yang lain bangkit, dia lama-lama loyo, nggak bangkit lagi, nggak semangat lagi. Karena, udahlah, kayaknya segini aja udah cukup, sudah alhamdulillah, ya kan? Udah puas, sudah puas, untungnya sudah kembali, udahlah, nggak usah ngoyo-ngoyo. Kan kalau mati nggak dibawa, nah kadang-kadang kan suka begitu, ya kan? Jadi itu yang membuat akhirnya kita lama-lama lupa target, bisa juga kualitas, jadi kita juga lupa, lambat laun, itu membuat kita tambah down. Jadi harus dibangkitkan terus. Bagaimana cara bangkitnya? Inovasi terus. Lihat bahwa sekeliling kita itu ada pesaing. Kita harus tetap menjadi yang nomor satu. Nomor satu bukan berarti memonopoli ya, karena masing-masing di itu kan berbeda. Tapi maksudnya untuk membuat kita tuh termotivasi terus, jangan lengah. Biar pas semangat terus. Sehingga energinya tetap powerful dari awal sampai akhir. Bisa saja misalnya powerfulnya lewat siapa? Oke, bisa saja misalnya powerfulnya dilihat dari kalau yang sudah berkeluarga, itu anak bisa menjadi pemicu, atau pasangan menjadi pemicu. Kok saya jangan terlena nih, anak saya nambah lagi satu, berarti harus nambah dong, ya kan? Anak saya nambah lagi nih, nambah lagi dong, nah seperti itu. Jadi harus ada yang termotivasi, karena sekali lagi entrepreneurship ini untuk tidak hanya untuk meraih keuntungan, tapi juga kita bisa berbagi. Semakin kita berhasil, semakin kita bisa memberi manfaat sama orang banyak, itu pasti akan beda nilai tambahnya. Itu yang akan bisa nanti membangkitkan. Jadi jangan sampai down. Jaga terus dari awal sampai akhir. Yang susah kan seperti itu. Betul. Seperti Bu Sumi Yunjeng yang Amanda Bronis, beliau sekarang sudah sepuh, semua pengelolaan sudah sama anak mantunya, tapi belum masih sekali-kali suka melihat ke dapur, ya. Karena itu cara memotivasi untuk dia tetap bertahan menjadi yang terbaik. Jadi seperti itu ya tips kalau misalnya kita capek di tengah jalan atau semangatnya turun di tengah jalan, jadi kita cari motivasi. Kurang lebih seperti itu. Untuk tadi pertanyaan dari Mas siapa, maaf? Pertanyaan dari Mas Agita. Oke, kita lanjut nih ke Mbak Malika Putri. Buat teman-teman yang mau bertanya, ini masih kita buka kurang lebih 3 pertanyaan lagi sebelum kita akhiri sesi kita ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Malika Putri. Pagi, saya Malika Putri dari Universitas Tulisan Bangsa. Izin bertanya nih Bu Ina, sebenarnya penentu keuntungan tinggi itu aspeknya apa ya Bu? Karena saya pernah dengar dari seseorang, kalau berani modal besar berarti kemungkinannya juga tinggi. Apakah betul modal sangat menentukan atau ada aspek lain yang menentukan profit atau tidak? Terima kasih. Oke, baik Mbak Nur. Jadi modal itu salah satu memang untuk membuka suatu usaha ya. Karena kan di planning kita harus tahu dulu kita mau buka usaha apa, otomatis kita harus tahu modalnya berapa. Oke. Modal, kalau memang tadi punya modalnya itu lebih besar, otomatis idenya planning kita pun usaha pasti akan lebih besar. Otomatis seperti itu, ya dengan sendiri. Kalau modal kecil, ya pasti kita planningnya juga usahanya kecil. Atau ada orang yang tanpa modal, gitu. Seperti misalnya kita yang trainer, itu nggak pakai modal. Modal kita hanya kemampuan komunikasi dan ilmu yang bisa kita sharing. Modalnya ya berarti harus banyak baca, gitu ya, dalam tanda kutip tidak ada modal peralatan misalnya, seperti kalau misalnya kuliner. Apakah itu menjadi aspek penentu bahwa kemungkinan keuntungan akan lebih besar? Belum tentu. Oke. Modal kecil, karena melihat keuntungan itu jangan dilihat dari modal kecil atau besar. Keuntungan itu dilihat dari persentase profit. Jadi kalau modalnya kecil maupun besar, kalau profitnya misalnya sama-sama 50% misalnya, itu kan berarti sama. Ya. Jadi modal 100.000. Dia keuntungan 50%, keuntungannya 50.000. Dengan modal 1 miliar, keuntungannya 500 juta. Kan sama 50%. Jadi modal besar dan kecil itu tidak menjadi acuan profit. Hanya kalau misalnya modal besar, otomatis
marketnya pasti akan lebih besar dan akan lebih banyak dikenal seperti itu. Tapi kalau bicara profit keuntungan, selama presentasinya sama, ya kita dapatnya sama. Seperti itu. Gitu ya. Jadi untuk mulai entrepreneur, sekali lagi, kalau memang tidak ada modal besar, jangan berkecil hati, karena tadi saya sudah contohkan dengan pertanyaan di awal, modal kecil pun itu bisa menjadi seorang entrepreneur. Ya, 100.000 bisa menjadi seorang entrepreneur, sama orang yang 1 miliar. Jadi kita nggak bisa maksain di 1 miliar 100 juta.